Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Minggu 23 Januari 2022, Minggu biasa ketiga. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan dengan bab 4 ayat 14 sampai dengan 21. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat, dan semua orang memuji Dia. Lalu Yesus datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, Ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini, genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sangat menarik bagaimana Lukas menyusun cerita Injil karangannya tentang Yesus. Ditulisnya bahwa Yesus tampil di depan umum untuk melaksanakan tugas perutusannya sesudah dicobai iblis di padang gurun. Yesus dicobai, tetapi Ia mampu mengatasinya. Yesus yang lurus, tulus, dan jujur hatinya inilah yang memperkenalkan diri sebagai Al-Masih kepada masyarakatnya di Nazaret. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menurut Nabi Yesaya, Al-Masih datang untuk memberikan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan kepada orang buta, pembebasan kepada orang tertindas. Itulah tujuan kedatangan Al-Masih. Dan Yesus menambahkan penegasannya bahwa tahun rahmat Tuhan itu telah datang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah makna rahmat Allah sudah datang? Dalam bahasa Injil lazim dipakai juga istilah kerajaan Allah sudah datang.
kedua istilah itu artinya sama. Yesus Almasih sudah datang, bahkan Ia sudah menebus dan menyelamatkan dunia, dan Ia juga sudah mendirikan gerejanya untuk meneruskan pemberian rahmat Allah dan membangun kerajaannya. Tetapi kenyataannya, sesudah 20 abad, rahmat Allah dan kerajaannya yang dimulai dengan kedatangan Yesus sebagai Almasih belum serba jelas. Mengapa dan apa gerangan sebabnya? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keadaan dunia kita sekarang ini, termasuk di negeri kita ini, membuktikan bahwa rahmat Allah dan kerajaan Allah memang tidak dapat dipahami atau disamakan dengan kenyataan dan hal-hal duniawi, material yang serba tampak. Kata-kata Yesus, "Pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarkannya," adalah pengakuan dirinya sebagai yang diurapi Allah sebagai Almasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tetapi pengertian orang-orang Yahudi sejamannya tentang Almasih sangat berlainan. Mereka menggambarkan perubahan keadaan dunia sebagai kerajaan Allah langsung terjadi. Misalnya, rasa aman, makmur, damai sejahtera, tidak ada perpecahan, permusuhan, dan balas dendam. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus datang mewartakan, melaksanakan, dan memberikan kerajaan rohani spiritual, bukan jasmani material. Karena itu, 20 abad yang lalu maupun sekarang ini, kerajaan Allah menurut gambaran materialistis belum tampak nyata. Inilah ketegangan penghayatan kepercayaan yang harus kita miliki dan hayati sebagai orang beriman. Ketegangan akan kerajaan Allah yang sudah ada dan yang belum ada. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah ada dalam diri Yesus Kristus, dalam pewartaannya, dalam karya penyelamatannya, yang disertai dengan tanda-tanda kebenarannya, seperti penyembuhan orang sakit, memberi makan dan minum kepada orang yang lapar dan haus, mengusir roh jahat atau setan, bahkan membangkitkan kembali orang mati. Kita tidak tahu. Yesus pun mengatakan bahwa Ia tidak tahu berapa lamanya masa ketegangan yang harus kita alami dalam waktu antara sudah adanya dan belum adanya kepenuhan penyelenggaraan rahmat Allah dan kerajaan Allah yang tengah berlangsung. Dengan latar belakang inilah, Injil Lukas hari ini ingin mengingatkan kita dan menegaskan bahwa, pertama, iman kita kepada Yesus bukanlah sekadar suatu pengetahuan atau ilmu, melainkan suatu keyakinan, bukan paksaan, bahwa Ia sungguh Almasih atau penyelamat kita, seperti dibuktikannya lewat ajaran, hidup, sikap, dan perbuatannya. Kedua, keselamatan kita sudah dimulai. Memang belum sepenuhnya, namun pasti. Tetapi untuk dapat diselamatkan, kita harus terus-menerus mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh, bukan secara ikut-ikutan. Iman kita harus diuji kesungguhannya. Dan hal yang ketiga ialah bukan hanya secara fisik jasmani material,
tetapi juga dan terutama secara rohani, spiritual, dan batin. Kita harus tahu dan merasa seperti disebut oleh Yesus, bahwa kita adalah miskin, tawanan, buta, tertindas, rohania ataupun jasmania. Hanya orang yang merasakan kekurangannya, itulah yang akan diselamatkan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, berkali-kali Engkau bersabda melalui para nabi, tetapi pada pribadi Yesus kami imani Dialah sabdamu yang menjelma, warta gembira bagi sekalian orang segala zaman. Kami mohon agar selalu siap sedia mendengarkan sabdamu dengan iman dan penuh perhatian, serta mewartakannya kepada siapa saja. Dengan pengantaran Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.